Saya berharap kita harus mensukseskan Mubes yang kelima Porkabi, sehingga nantinya ke depan Porkabi akan lebih baik lagi, baik dalam bidang organisasi yang mempunyai maksud dan tujuan mengangkat harkat dan martabat kaum Betawi, khususnya di bidang ekonomi. Kita harus bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kaum kita, meningkatkan harkat dan martabat. Ada beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan, yaitu mengenai sektor ekonomi dan kekuatan mental spiritual. Ini karena sejalan yang memang sudah dilaksanakan dan sekarang akan digalakkan, seperti dengan adanya kebijakan mengenai koperasi di DPP. Kita dukung penuh. Hanya dalam kepengurusannya nanti, mau tidak mau, dari koperasi DPP itu harus melibatkan para ketua DPD seluruh Jabodetabek, karena yang mengerti dan paham tentang ruang lingkup siapa yang berusaha, bagaimana karakter daerah masing-masing, itu ketua DPD-nya masing-masing. Sehingga ketua DPD apabila terjadi suatu permasalahan, dia bisa memahami dan bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam arti kata bisa bertanggung jawab. Jangan sampai nanti ketua DPD-nya bisa melepaskan diri dan tidak mau memberikan bantuan atau dukungan kepada koperasi. Karena bagaimanapun juga koperasi adalah suatu cara peningkatan ekonomi yang paling baik. Bagaimana kita bisa membantu peran serta yang namanya dari anggota Porkabi peningkatan ekonomi yang UKM, upamanya orang yang dagang yang warungan atau dagang asoman di masing-masing rumahnya, itu bisa lebih berjalan dalam rangka peningkatan ekonominya. Sekurang-kurangnya bisa untuk membantu keluarganya. Nah, ini yang diperlukan dukungan modal yang memang juga yang tidak terlalu memberatkan bagi mereka. Saya harapkan koperasi ini nanti, koperasi di DPP itu bisa berjalan dengan baik dan mulai merubah suatu sistem yang sekarang yang tadinya tradisional itu kepada suatu sistem yang lebih baik lagi, sehingga apabila terjadi suatu ketidaklancaran itu bisa termonitor dengan baik. Di Jakarta Utara, koperasi dari awal sudah ada berdiri yang namanya koperasi Babe Ora. Jadi bakti anak Betawi yang orang itu yang pinggiran dan sudah berjalan. Cuma sekarang jujur saya mengakui bahwa koperasi yang ada di Jakarta Utara itu mati suri setelah ada peralihan pergantian nama, karena pada waktu itu katanya tidak boleh nama ormas, harus berbau ormas, harus nama yang lain, digantilah kurma koperasi usaha bersama di Porkabi. Tapi ternyata itu tidak berjalan sampai dengan sekarang, mati suri. Jadi sebenarnya Porkabi Jakarta Utara sudah berjalan sangat jauh dan bagus, sampai bisa memberikan pinjaman sampai dengan sebesar 5 juta untuk per orang, dan bahkan sampai dengan sekarang pun asetnya masih ada. Nah, dengan kebijakan dari DPP Porkabi, adanya Porkabi di pusat, saya harapkan ini akan memberikan suatu dorongan, adakan suatu motivasi untuk bisa menghidupkan kembali Porkabi, khususnya di Jakarta Utara, umumnya saya Jabodetabek. Nah, ini diharapkan adanya suatu kerjasama yang baik antara koperasi di DPP dengan koperasi-koperasi yang ada di DPD. Yang berkaitan dengan aktivitas DPP sekarang tidak kalah pentingnya adalah masalah komunikasi. Komunikasi ini sangat diperlukan khususnya oleh teman-teman kita anggota Porkabi yang di grassroots. Jangan sampai seperti sekarang terjadi gonjang-ganjing karena informasi yang kurang lengkap, bahkan menyesatkan. Ada yang menyesatkan. Ini seolah-olah mau menjadi pahlawan, seolah-olah mau jadi cerita begini begitu, yang akhirnya menyesatkan kita dan akan menjadi suatu semacam embryo perpecahan yang tidak kita inginkan. Nah, ini peranan media Porkabi sangat penting. Bagaimana bisa menyalurkan aspirasi, bisa menangkap aspirasi, menyajikan aspirasi, kemudian juga bisa memberikan suatu wawasan, mencerdaskan, sehingga kawan-kawan di grassroots, semua anggota Porkabi itu bisa memahami dan bisa mengikuti perkembangan Porkabi di seluruh wilayah Jabodetabek. Nah, itu yang saya harapkan nanti dari media Porkabi itu bisa berperan aktif
Karena dengan media yang disampaikan, dengan berita yang disampaikan, itu oleh mereka, oleh teman-teman, pada umumnya itu menjadi suatu pemahaman, menjadi suatu pedoman, bahkan menjadi pegangan mereka bahwa itu pendapat-pendapat atau berita-berita yang disampaikan oleh media itu adalah yang baik dan benar. Oleh karenanya, saya berharap menjelang Mubes ini, tolong disajikan, tolong disampaikan apa-apa yang memang menjadi rencana program-program atau apa dari DPP dan apa harapan-harapan dari para ketua ranting, ketua DPC, ketua DPD terhadap Mubes yang akan datang, sehingga semua aspirasi bisa tertampung dan tersalurkan. Minimal para petinggi-petinggi Porkabi yang nanti akan duduk, yang akan memanggil jabatan itu bisa memahami secara dini sebagai modal dasar pemahaman apa yang harus dilakukan setelah menduduki jabatan di DPP Porkabi. Jadi tidak lagi sebagai orang yang pendengar, hanya cuma ikut rame, apalagi cuma numpang nama doang gitu, pengen beken bahwa saya nih Porkabi, salah satu ketua di DPP, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuman bisanya justru bikin masalah, bisa bikin cerita lain. Nah itu yang kita tidak ingin. Jadi saya berharap pada hasil Mubes nanti yang akan datang memilih anggota MPT, dan anggota MPT akan memilih ketua MPT sekaligus sebagai ketua umum Porkabi, yang saya harapkan akan membawa suatu aspirasi yang mendengarkan dari semua kegiatan-kegiatan atau harapan-harapan dari para anggota kita ke depan. Porkabi lebih eksis, lebih bermasyarakat dan disayangi oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat, juga disayangi oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga Porkabi tidak menjadi penonton di kampungnya sendiri, tapi punya peran aktif dalam rangka membangun khususnya Porkabi, anggota Porkabi sendiri pada umumnya wilayahnya masing-masing, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan semua lapisan masyarakat, baik itu ormas maupun yang lain. Hidup Porkabi, kita jaga Betawi, yang bandel beri. NKRI pasti, insya Allah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.